Oke, assalamualaikum, selamat siang Bu Novi. Selamat siang Pak Irfan. Aduh, bagaimana kabarnya Bu Novi hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar mengajar hari ini? Sekolah gimana kondisinya? Nah itu Pak Irfan. Hmm, Kebetulan saya bertemu dengan Pak Irfan di sini. Saya ingin sharing Pak, gitu. Jadi eh, saya memiliki apa ya Pak, kecemasan. Lebih tepatnya kecemasan, bukan permasalahan sih, tapi saya memiliki kecemasan terhadap diri saya sendiri Pak. Dimana beberapa tahun yang lalu secara berturut-turut saya diberikan tugas mengampu kelas atas di fase C. kelas berapa Bu? Kelas 5 Pak. Oh, kelas 5 ya? Iya betul. Dan dimana tahun ini Pak, saya menurut saya shock terapi ya Pak, sedikit shock terapi bagi saya, dimana saya diamanahkan untuk mengampu kelas 1 Pak. Gitu. Jadi ini merupakan suatu permasalahan tersendiri buat saya, dan saya memiliki beberapa kekhawatiran gitu Pak. Kekhawatirannya, emang perasaan Ibu menghadapi kelas 1 itu bagaimana sih, bisa ceritakan nggak? Nah, jadi begini Pak, menurut saya untuk menghadapi anak di fase C kelas 5 dengan fase A kelas 1 itu jauh berbeda ya Pak. Dimana anak-anak kelas 5 tentunya sudah lebih mandiri dan dewasa, sedangkan sekarang yang saya hadapi di kelas 1 adalah anak-anak yang masih mengalami masa transisi Pak. Transisi dari PAUD, dari TK ke sekolah dasar, dimana dengan anak-anak yang memiliki karakter yang luar biasa tentunya ya Pak ya, untuk ukuran kelas 1 gitu Pak. Wajar sekali ya Bu, memang kelas 1 itu seperti mudah ya, padahal dalam prakteknya kelas 1 itu bagian-bagian tersulit ya. Kelas 1, kelas 6 itu sulit sekali. Iya, betul sekali Pak. Memang dari orang tua ya, anak yang betul. mungkin ya gitu, luar biasa sekali. Ini Bu Novi, kira-kira pas masuk tahun ajaran baru seperti ini, dengan kelas baru seperti ini, apa kira-kira yang Ibu persiapkan dulu menghadapinya? Nah ya Pak, dengan menghadapi tugas baru sebagai guru kelas 1 ini, saya sebelumnya memang sudah membuat perencanaan pembelajaran ya Pak, di mana saya berupaya untuk mengatur lingkungan kelas yang diharapkan mampu membuat situasi yang nyaman dan menyenangkan untuk ukuran kelas 1 SD ini Pak. Oke deh, bagus sekali Bu, ini saya lihat daftarnya banyak sekali. Mudah-mudahan terrealisasi. Coba kita mulai deh satu persatu deh, bagaimana Ibu memulai rencana Ibu nih sejauh ini? Iya Pak, jadi memang saya tadi sudah menyusun beberapa rencana pelajaran ya Pak, tapi saya merasa masih kurang interaktif nih Pak. Saya ingin rencana pembelajaran ini terasa lebih menarik dan menyenangkan bagi anak-anak gitu Pak. Memang yang Ibu pikirkan kira-kira emang Ibu mau bikin apa ya, bagaimana cara Ibu membuat pelajaran lebih menarik dan interaktif? Saya ingin mencoba mengedukasi anak melalui beberapa kegiatan yang menyenangkan seperti belajar sambil bermain gitu Pak. Saya sudah merencanakan beberapa strategi, seperti misalnya mengajak anak bermain sambil bernyanyi, atau menggunakan tepukan-tepukan gitu Pak, seperti tepuk semangat dan lain-lain, atau bahkan dengan mengajak mereka menari Pak, karena biasanya untuk ukuran kelas 1 mereka itu lebih senang untuk diajak belajar menyanyi dan menari gitu. Jadi tadi ada apa namanya, belajar sambil bermain, bernyanyi, terus apa lagi tadi, menari. Bagus sekali Bu itu rencananya. Iya, saya juga ini Pak, saya juga berencana ingin mengedukasi mereka melalui cerita Pak. Cerita juga ya? Iya, jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak mengajak mereka belajar sambil bercerita atau mendongeng Pak. Iya, diharapkan kan lebih menyenangkan bagi anak-anak ukuran kelas 1 ya Pak. Ya,
bagus sekali Bu. Pada tadi awalnya katanya khawatir, tapi rencananya udah bagus banget deh. Tapi memang Iya, tetap segalanya ada memang kekhawatiran. kekhawatiran selalu ada, terutama dengan orang tua yang baru, karakter baru. Kira-kira Bu nih, kalau dari rencana yang Ibu rencanakan itu, kita lebih spesifik deh, kalau di 1 minggu pertama itu kira-kira apa yang mau cobain? Ya Pak, saya berencana Pak di minggu pertama ini saya ingin mereka saling mengenal satu sama lain Pak, baik itu mengenal teman baru maupun mengenal guru-guru baru Pak, karena kan mereka baru mengenal lingkungan sekolah ya Pak. Tentunya mungkin di minggu pertama yang baru mereka kenal itu mungkin guru kelasnya ya Pak, guru wali kelasnya gitu Pak. Kemudian saya ingin mengajak mereka untuk mengenal guru lain nih Pak selain guru kelasnya gitu Pak. Jadi secara saya ulangi lagi ya Pak, rencana spesifik saya di minggu pertama itu mungkin pertama saya ingin mengajak mereka mengenal teman, kemudian mengenal guru selain guru kelasnya gitu Pak. Mengenal permainan nggak ya, permainan mengenal teman, Iya, melalui guru permainan sama betul. lingkungan sekolah. Iya Terus betul Pak. bagaimana pengaturan lingkungan kelasnya? Iya Pak, untuk anak-anak kelas 1 juga permasalahan nih Pak ya, yang sudah saya temui itu Pak kemarin memang malah dari sisi orang tua ya Pak. Orang tua itu kadang yang berebut tempat duduk Pak, jadi selalu ingin mendapatkan prioritas anaknya itu duduk di depan gitu Pak. Jadi saya mempunyai rencana saya akan mengatur tempat duduk secara fleksibel gitu Pak. Mungkin kedepannya secara berkala saya akan mengatur tempat duduk anak-anak sehingga semua anak sesuai dengan kondisinya bisa mendapatkan tempat duduk yang sesuai kebutuhan. Maksudnya begini Pak, ketika memang nanti kedepannya saya menemukan ada anak yang misalnya terkendala dengan penglihatan, mungkin saya akan prioritaskan anak untuk duduk lebih dekat dengan media belajar seperti papan tulis atau gitu ya Pak ya. Tapi untuk anak yang lain yang memang normal, saya akan atur untuk di rolling secara berkala. Jadi setiap anak akan pernah mendapatkan tempat duduk baik itu di sisi kiri kanan, depan, tengah, belakang gitu. Jadi pada saat permasalahan seperti ini terjadi pada saat Ibu kelas 5 kemarin juga begitu? Iya Pak. Kalau untuk kelas 5 mungkin kita lebih simpel ya Pak untuk pengaturan karena anak-anak sudah apa ya Pak, sudah paham gitu ya. Sudah tidak berebut lagi bahkan gitu ya Pak. Jadi memang untuk di kelas 5 pun dulu saya berlakukan hal yang sama Pak secara berkala untuk rolling tempat duduk. Hanya beda permasalahan ketika di kelas 1 Pak. Kalau di kelas 1 kan memang terkadang yang mempermasalahkan itu orang tua. Betul Pak. Gitu. Jadi saya kemarin memang mendapat penemuan gitu Pak. Jadi mendapatkan laporan bahwa ada orang tua yang memarahi satu anak. Permasalahannya adalah karena berebutan tempat duduk gitu Pak. Nah jadi untuk sekaligus menanggulangi permasalahan ini, saya sudah merencanakan untuk menyesuaikan tempat duduk secara fleksibel sesuai kebutuhan anak, dan secara berkala saya pun akan merolling tempat duduk. Hebat sekali Bu, luar biasa. Tadi kalau saya tangkap Ibu mau membuat pembelajaran lebih menarik, Iya, kemudian Pak. mengatur tempat duduk, Iya, bagus sekali. Pak. Tapi itu kapan kira-kira mau Ibu realisasikan? Iya Bapak, kemarin kan kita baru selesai masa MPLS ya Pak. Jadi insya Allah nih Pak, rencana-rencana yang sudah saya rancang ini bisa saya realisasikan di minggu ini nih Pak. Kebetulan kan minggu ini kita sudah mulai masuk ke masa belajar aktif ya Pak ya. Walaupun tentunya mungkin di awal-awal kita masih adaptasi ya Pak. Mungkin nanti di awal-awal saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu Pak, asesmen diagnostik anak. Bagus sekali Bu ya. Ya, jadi saya rencananya Pak, mudah-mudahan rencana-rencana ini
bisa saya realisasikan di minggu ini nih Pak, di awal pelajaran efektif. Ya, luar biasa Bu, semangat sekali. Oke Bu, Iya Pak, semangat semangat Pak. ya Bu, Iya. semangat ya Bu, juga semangat ya. Kelas 1 memang tantangannya berat sekali, bahkan di Iya, sekolah Bapak. itu. Jadi guru satu itu biasanya perempuan, kadang apa ya, kadang orang pada apa ya, pada nggak mau. Pada nggak mau, iya betul sekali Pak. Iya makanya tadi saya bukan mengadu ya Pak, saya sharing dengan Bapak karena tahun ini saya merasa shock terapi buat saya ya Pak, dengan saya diberikan amanah dari kelas 5 sekarang tiba-tiba adaptasi banget buat saya dengan memegang kelas 1. Jadi memicu kekhawatiran, saya khawatir saya tidak mampu gitu Pak, tidak mampu menjalankan amanah ini. Tapi dengan sharing ini Pak, mudah-mudahan saya jadi bisa merealisasikan Iya. rencana-rencana yang sudah ada dan sudah diperkuat dengan adanya sharing ini nih Pak. Bagus sekali Bu ya, mudah-mudahan rencana lancar dan pokoknya diberikan kemudahan ya sama Allah SWT. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang mau didiskusikan? Saya rasa sudah cukup Bapak. Dengan sharing Bapak apa yang menjadi kekhawatiran saya sebelumnya rasanya sedikit sirna Pak. Sekarang tinggal saya merealisasikan, saya melakukan aksi nyata dari rencana-rencana yang sudah ada di pikiran dan kepala saya nih Pak. Semangat ya Bu, pokoknya apa yang Ibu rencanakan semoga segalanya dipermudah ya. Terus semangat ya menghadapi siswa-siswa baru di kelas 1. Semangat. Iya Semangat Bapak, bekerja. terima kasih Bapak untuk sharingnya, sangat bermanfaat buat saya, membuat saya lebih tenang nih Pak. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu Novi, mudah-mudahan sukses selalu Bu Novi.